Salam saudaraku sebangsa dan setanah air, berjumpa lagi dengan saya RW Rios Warubo di channel Albi Abdi TV. Saya sangat kasihan sekali dengan Sugi Nur dan Bambang Tri. Pada hari ini jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang sangat di luar dugaan saya, 10 tahun penjara. Dan Bambang Tri juga Sugi Nur sama. Gak ada bedanya di mata jaksa penuntut umum, mereka sama-sama 10 tahun penjara. Saya baca sedikit saja dari republika.co.id. Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dituntut 10 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian ITE dan penistaan agama. Meski tanpa pengacara, Bambang berniat ajukan pembelaan tuntutan atau pledoi pada sidang mendatang. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Selasa tanggal 21 bulan Maret siang. Jaksa penuntut umum ada Aprianto, Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi menuntut Bambang Tri dengan hukuman selama 10 tahun penjara. Tuntutan tersebut dilandaskan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, JO pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. Sementara itu Gus Nur juga dituntut dengan 10 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian atau ITI. Wah, sama. Nah, ya kan? Intinya kedua, mereka dua-duanya dituntut 10 tahun penjara ya teman-teman ya. Dan bagi saya 10 tahun penjara ya memang terlalu lama kalau saya pikir. Tapi ya bagaimanapun juga ya mereka sudah mempertimbangkan itu ya oleh jaksa. Ya berbagai pertimbangan. Tadi juga saya melihat bahwa keterangan dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa tidak ada keringanan bagi mereka. Ya baik Sugi Nur maupun Bambang Tri. Nah, mungkin saja melihat keadaan persidangan akhir-akhir ini dan Bambang Tri melihat bahwa sulit untuk lepas. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Bambang Tri memecat semua pengacara. Ya, jadi ya tingkat emosional Bambang Tri di penjara ternyata bertambah, naik. Sehingga pengacaranya langsung ia pecat semuanya. Nah, sekarang Bambang Tri masih belum ada pengacara, tinggal Sugi Nur yang ada pengacaranya. Nah tentu kita berharap bahwa jika itu sudah sesuai aturan, apa boleh buat, diterima saja ya Sugi Nur dan Bambang Tri. Dan kalau urusan ijazah palsu, ya saya juga berharap bahwa itu semua harus bisa dibuktikan. Saya juga menunggu ya bagaimana pembuktian yang sah di pengadilan. Biarlah jelas terang benerang bahwa apakah memang ijazah Bapak Presiden Joko Widodo itu palsu atau tidak. Saya pun berharap ada keputusan yang jelas dari pengadilan. Jika nantinya sudah terbukti tidak, ya sudah. Jangan ada lagi yang lain yang menjadi korban. Ya, dan kalau memang itu terbukti, ya sudah. Ya, kita akan tuntut Presiden Jokowi sama-sama. Kalau memang terbukti ijazahnya palsu. Teman-teman media, jadi hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret, saya Andika Dian Prasetyo, saya koordinator dari tim Surakarta. Jadi dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, bahwa rekan kami, salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa
itu diperlakukan dipecat oleh Bambang Tri karena Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos. Yang pertama yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat, yaitu mengadakan pro bono, jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis, jadi kita tidak dibayar dalam perkara ini. Karena Bambang Tri kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kami memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi dalam hal ini setelah tadi kami bacakan, jadi kami tidak akan mendampingi Bambang Tri, tapi kami akan tetap terus mengawal Gus Nur. Jadi untuk agenda setelahnya kami akan berkonsentrasi pada pledoinya Gus Nur. Artinya ada yang tersinggung dalam hal ini adalah Zainal Mustafa ini sendiri. Bukan masalah tersinggung. Jadi karena ini adalah namanya hubungan kerja, walaupun kami gratis, kami harus profesional. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. Alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Bambang Tri sendiri. Karena kami sebagai penasihat hukum sudah bekerja maksimal mungkin, bahwa kami juga komunikasi dan lain sebagainya. Kami juga berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi, berusaha untuk menghadirkan bukti dan lain sebagainya, tapi komunikasi kurang diterima oleh Bambang. Oke. Sejauh ini apakah memang komunikasinya tidak lancar atau? Ya lancar, bisa dikatakan lancar tidak lancar. Apa yang menyebabkan lancar tidak lancar? Lancar kami sebagai penasihat hukum, kami berusaha untuk mencari yang di persidangan kan, yang kami butuhkan adalah saksi dan bukti. Dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bambang Tri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini. Mas, memang ini berakses dari sidang sebelumnya di mana Bambang Tri memohon dari majelis hakim agar pengacara Zainal Mustafa untuk dikeluarkan dari persidangan itu ya? Dipecat. Jadi kata-katanya kemarin adalah dipecat karena saya adalah bosnya. Di persidangan, di muka sidang. Kemarin ini berarti pemecatan dari Kamis. Mas, komunikasi yang terkendala apa karena di dalam persidangan atau waktu itu di luar persidangan? Sebenarnya begini, saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri itu komplain pada kami. Komplainnya ya terkait dengan masalah mungkin dengan saksi, karena kan kami juga harus membuktikan saksi. Kami yang harus menghadirkan saksi karena Bambang Tri kan ada di dalam tahanan kan gitu. Jadi kami yang bergerak. Kami menemui kesulitan dan itu malah Bambang Tri malah marah-marah dan lain sebagainya, bahwa kami tidak bisa menghadirkan saksi, nanti kami akan hadirkan saksi sendiri. Dan puncaknya sebenarnya kemarin itu karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat, ya sudah, berarti kan semuanya kita ikut mundur. Oke. Ini yang tim Solo saja atau semua? Semua tim kita sebelum sidang ini kami sudah berupaya untuk konsolidasi. Kita sudah merembukkan hal itu pada tim Jakarta juga, ke Profesor Egi, ke Bang Ahmad Kosinudin, dan kita sepakat bulat hari ini adalah keputusan bersama dari tim penasihat hukum. Ada berapa pengacara, Mas? Sekitar totalnya 13, jadi mundur semua. Mas, kemarin infonya sempat telat juga untuk Mas Zainal ini. Apakah itu juga jadi pemicu marahnya Bambang Tri juga? Saat sidang sempat terlambat. Iya, memang beberapa sidang kan Pak Bambang Tri ini kan agak menunjukkan emosinya, dan itu kan juga kami juga sangat menyayangkan, dan beliau juga kami beritahu bahwa ini seperti ini, duduk masalahnya seperti ini, tapi beliau masih dalam ketetapannya. Bahkan kan ini sebenarnya sudah berulang-ulang, dan hari kemarin itu puncaknya dia ngomong seperti itu sama salah satu tim penasihat hukum kami. Berarti nggak sekali dua kali ya Pak? Bukan sekali dua kali. Artinya 13 tim pengacara ini masih mendampingi Gus Nur? Gus Nur masih, kami masih mendampingi Gus Nur. Oke. Siap. Agendanya juga tuntutan Gus Nur, apakah nanti juga masih didampingi? Masih kami dampingi, masih terus. Kalau Gus Nur kita masih bela. Agung, saya Bentar. Dia tengah dulu nggak Mas? Mas Agung ngomong dulu situ Pak. halaman 2 Iya, halaman 2. Ini nanti yang